Seorang anggota TNI mendatangi Mapolres Pematang Siantar bersama sang anak pada Senin 11 Januari 2021. Anggota TNI tersebut menangis sambil menunjukkan tangan kiri anaknya yang terputus. Ia lantas mengaku meminta keadilan untuk sang anak. Serda Lili Muhammad Yusuf Ginting yang bertugas di Rindam 1 Bukit Barisan tersebut mendampingi sang anak Teguh Syaputra Ginting 20 tahun. Ia memberikan keterangan sebagai pelapor atas pengaduan kecelakaan kerja yang dialami oleh Teguh di PT Agung Beton Persada Utama pada Rabu 15 April 2020. Lili bersama anaknya melaporkan perusahaan pembuat aspal beton untuk kebutuhan pembangunan jalan tol itu pada 29 September 2020 ke Polres Pematang Siantar. Serda Lili tak kuasa menahan tangis dan meminta keadilan atas musibah yang dialami anaknya. Tangan kiri sang anak putus saat kecelakaan kerja di perusahaan itu. Menurut Lili, sejak 8 bulan lalu kasus sang anak telah dilaporkan, namun hingga saat ini belum ada titik terang. Kedatangannya di Polres Pematang Siantar diakui untuk mendampingi sang anak yang dimintai keterangan sebagai pelapor. Sementara itu, Teguh mengatakan tengah meminta pertanggungjawaban dari Direktur PT Agung Beton Persada Utama. Lili menuturkan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja tersebut sudah diberikan. Namun Lili mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang berusaha memulangkan uang tersebut, sedangkan pihak BPJS menolaknya. Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Teguh Syaputra Ginting, Dedi Faisal Hasibuan, mengatakan ada kejanggalan dalam penanganan kasus perkara kecelakaan kerja yang dialami oleh kliennya. Dedi menuturkan saat ini pihaknya memberikan bukti-bukti baru. Kliennya juga meminta pertanggungjawaban dari Direktur PT Agung Beton Persada Utama dan mengajukan bukti yang belum terlampir dalam berkas perkara atau BAP. Atas kasus tersebut, Polres Pematang Siantar telah menetapkan 2 karyawan PT Agung Beton Persada Utama, yakni inisial MMA 28 tahun selaku Kepala Produksi dan juga AL 23 tahun selaku operator sebagai tersangka pada Selasa 15 Desember 2020. Tolong kami Bapak! Bapak pimpinan TNI! Tolong kami Bapak! Tentang kejadian anak saya Bapak! Yang terjadi kecelakaan kerja di PT Agung Beton. Udah 8 bulan belum ada juga. Tidak lanjutnya Bapak. Pak, wawancara. Pak, udah sampai gimana saat ini rupanya tanggapan dari pihak perusahaan, Pak? Tanggapan dari perusahaan hingga saat ini belum ada juga titik terangnya. Sudah 8 bulan, hampir menjalan 9 bulan, belum ada juga keterangannya, titik terangnya. Terus Pak datang. Tengok ini anak saya nih ya. Lihat anak saya. Terus Pak kedatangan tadi ke Polres, apa yang disampaikan? Yang disampaikan oleh anak saya itu tentang kronologis kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan tangan saya diamputasi. Ya sebenarnya yang penyebabnya adalah karet konveyor belting bel bawah. Apabila itu tidak robek, mungkin tidak bakalan terjadi seperti ini. Dan satu lagi, saya dan orang tua saya ingin meminta pertanggungjawaban dari pihak Direktur PT Agung Beton yang bernama Insinyur Teguh Juanda. Udah, itu aja Bang. Poin-poin apa saja yang dimintai? Mana Bang? Dimintai keterangan ada 5 poin kan tadi, apa aja tadi itu? Yang diminta tentang kronologis kejadian kerja aja Bang. yang pertama tentang alarm. Jelaskan aku. Yang terutama tentang serine Yang kedua, atau bunyi alarm. Yang kedua Yang kedua tentang karet
belting konveyor. Yang ketiga tentang peraturan Mister, teknik. tentang TM Mixer gitu. Terus yang keempat yang pertama tentang alarm, yang kedua tentang TM mixernya, yang ketiga tentang karet konveyor yang koyak atau karet beltingnya yang koyak, yang keempat tentang apa tadi? Terus tambahannya tadi sampaikan lagi. Tambahannya tadi sampaikan. Yang untuk pertanggungjawaban tadi. Udah disampaikan. Pak, ini kan sudah 8 bulan menjalani 9 bulan Pak ini kasus ini. Ini menurut Bapak seperti apa ini kasus ini Pak? Ya, Yang selama 8 bulan ini masih mengambang atau bagaimana Pak dari orang Bapak, kasus orang Bapak ini Pak? ya bisa dikatakan ya mengambang lah. Nah, bisa dikatakan ini kasus mengambang karena belum ada titik terangnya gitu. Hasil keterangan dari penyidik tadi Pak setelah diperiksa apa aja selain itu? Selain itu ya mengenai apa itu? Katakan ya. Nah itu ya yang saya sampaikan tadi. Seperti yang disampaikan oleh anak saya tadi yang pertama. Tapi yang saya Ya itulah permintaan anak saya ya supaya bertanggung jawab tentang pertanggungjawaban PT Agung Beton, terutama direkturnya Insinyur Teguh Juanda. selama ini berkasnya udah sampai P21 belum? Belum. Mengenai berkas itu belum sampai P21. Belum. Sudah banyak mediasi yang terjadi. Harapannya Apa harapan Bapak? ya sesuai dengan Ya harapan kita itu ya kita ya keadilan lah. Nah, kita hanya menuntut keadilan, itulah harapan kita. Ya apa kemarin bang proses apa udah ada nggak tanggung jawab apa dari pihak Askes BPS sudah ini nggak bang? Udah selesai nggak masalah dengan mereka? Udah dicairkan nggak klaimnya? Itu klaimnya tapi itu tidak istilahnya menurut kami tidak sesuai karena itu mau kami kembalikan cuman dari BPJS tidak mau menerimanya gitu. Kami meminta Bagaimana rupanya? Kenapa orang Bapak mengembalikan? tidak ada konfirmasi kepada saya. Dia mengirimkan duit ke nomor rekening saya. Tidak ada istilahnya konfirmasi atau istilahnya pertemuan lah, tidak ada. Tapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan tenaga kerjaan pematang siantar. Berapa gajian rupanya di sana? 80.000. gaji bulannya Bulan per bulan. 2,5 juta yang diterima setiap bulan. 2,5 juta setiap bulan. Dari ketentuan tenaga kerjaan yang seharusnya RRI pematang siantar 2.500.000. Tapi Yang didaftarkan 1.950.000. Jadi yang didaftarkan 1.950.000. Iya. Jadi yang 1.950.000 itulah yang disahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau itulah yang Ya. jumlah itulah yang Atau dikirimkan 2,5. tanpa adanya konfirmasi. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!